Kisah ini dimulai dengan seorang gamer sejati bernama Alan yang baru saja menamatkan sebuah game yang membutuhkan waktu 3 tahun untuk diselesaikan. Setelah akhirnya berhasil, dia justru merasa kurang puas. Permainan itu terasa membosankan dan cukup mengecewakan. Meski telah menghabiskan banyak waktu, game tersebut tidak pernah benar-benar menekannya atau memberinya kesulitan berarti. Yang benar-benar diinginkan Alan adalah sebuah permainan yang mampu mendorongnya hingga batas kemampuannya. Sebuah tantangan ekstrim yang membutuhkan setidaknya 1 dekade untuk ditaklukkan. Dia menginginkan tantangan sejati, bukan sesuatu yang hanya bisa diatasi dengan kesabaran semata. Dengan pemikiran itu, Alan mulai mencari target berikutnya. Saat itulah dia menemukan sebuah judul game yang konon tidak pernah berakhir. Dalam keadaan normal, game yang terinstal sendiri di komputernya tanpa izin tentu merupakan pertanda buruk. Namun, Alan sudah terlalu ketagihan untuk mundur. Dia langsung membuka menu pengaturan dan menaikkan tingkat kesulitan hingga mode neraka. Demi membuat semuanya semakin kacau, dia juga memilih kelas pemanggil yang belum pernah diuji sebelumnya. Tanpa membaca apapun, dia menyetujui seluruh syarat dan ketentuan. Sayangnya, salah satu klausul tersebut menyebutkan pemindahan pemain ke dunia lain. Sebelum sempat memahami artinya, Alan mendapati dirinya terlahir kembali sebagai bayi di sebuah pedesaan. Setahun pun berlalu, kehidupan sebagai bayi ternyata jauh lebih baik dari yang Alan bayangkan. Dia tidak perlu bekerja, memikirkan uang, atau memikul tanggung jawab apapun. Selain itu, susunya terasa luar biasa. Dia juga memiliki orang tua yang baik dan penuh kasih sayang. Ayahnya bernama Rodin, sementara ibunya bernama Teresia. Keduanya tampak seperti pasangan yang benar-benar bahagia. Namun, memilih mode neraka membuat Alan merasa seolah-olah dirinya berada dalam kisah tragis yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Suatu malam setelah ditidurkan, Alan mengangkat tangan kecilnya dan mulai menggumamkan semua frasa perintah yang dia ingat, berharap dapat memunculkan layar status. Meski berperan sebagai pemanggil, dia sama sekali tidak memahami bagaimana sistem pemanggilan bekerja. Tepat saat hendak menyerah dan tertidur, dia mencoba sekali lagi. Kali ini, sesuatu benar-benar muncul. Sayangnya, hal itu justru membuat Alan ketakutan hingga dia menangis keras. Teriakannya membuat Rodin dan Teresia segera bergegas masuk ke kamar. Tak punya pilihan lain, Alan menyembunyikan buku itu secepat mungkin. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, kedua orang tuanya pun meninggalkan ruangan. Begitu mereka pergi, Alan kembali mengeluarkan buku tersebut. Rasa lega menyelimuti dirinya saat akhirnya dia bisa melihat statistiknya setelah 1 tahun penuh mencoba. Statistik itu terlihat cukup wajar untuk seorang summoner berusia 1 tahun. Semua kemampuan pemanggilannya masih berada di tingkat rendah, tetapi buku itu menjelaskan bahwa kemampuan tersebut akan meningkat seiring semakin sering digunakan. Alan memutuskan untuk langsung mengujinya. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kemampuannya saat ini hanya terbatas pada pemanggilan serangga dan binatang buas berdasarkan peringkat usia, yang terdengar sangat lemah. Karena itu, dia tidak berharap banyak. Tiba-tiba, buku itu beralih ke bagian pesan. Alan menyadari bahwa ia menerima surat dari Dewa Penciptaan Dunia. Sang dewa meminta maaf karena penyelesaian buku status Alan memakan waktu lama. Ia menjelaskan bahwa kelas pemanggil masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk mendapatkan semua persetujuan. Alan tidak terlalu peduli dengan permintaan maaf tersebut. Namun, ketika mengetahui bahwa kelas summoner diselesaikan secara terburu-buru di menit-menit terakhir, dia justru merasa bersemangat. Jika dibuat tergesa-gesa, pasti masih ada bug yang bisa dia manfaatkan. Dengan penuh semangat, dia pun memutuskan untuk segera mencobanya. Dia ingin mulai dengan memanggil serangga, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak tahu cara mengaktifkan kemampuan tersebut. Biasanya, dia akan mencari informasi di internet atau menonton tutorial singkat. Sayangnya, di dunia ini tidak ada internet, jadi dia harus mencari tahu sendiri. Setelah berpikir sejenak, Alan akhirnya menyadari bahwa dia harus membuat kartu keterampilan serangga terlebih dahulu. Saat dia mencobanya, kartu itu berhasil dibuat tanpa masalah. Kini, dia siap memanggil serangganya. Namun, sebelum sempat melakukan apapun, ibunya masuk untuk memeriksanya lagi. Tidak punya pilihan lain, Alan segera berpura-pura tidur. Keesokan harinya, setelah orang tuanya sibuk dengan pekerjaan mereka, Alan membuka gerimahnya dan belalang. Ruangan langsung dipenuhi cahaya terang. Awalnya, Alan terpukau oleh pemandangan itu, tetapi perasaan tersebut hanya bertahan sesaat, memanggil seekor belalang besar tiba-tiba terbang dan menabrak wajahnya, membuatnya panik. Setelah tenang, Alan menyadari bahwa belalang itu adalah makhluk panggilannya. Dia pun mencoba memberinya perintah. Sayangnya, meskipun itu adalah makhluk panggilan, otaknya tetap seperti belalang biasa dan tidak memahami perkataannya. Meski begitu, Alan menemukan bahwa pemanggilan itu meningkatkan kelincahan dan daya tahannya, yang cukup membuatnya senang. Sayangnya, kegembiraannya menarik perhatian ibunya. Ketika sang ibu melihat belalang raksasa di lantai, dia langsung menghancurkannya. Hal itu membuat Alan sangat sedih. Beberapa hari berikutnya, Alan terus bereksperimen dengan pemanggilan serangga. Namun, lama-kelamaan dia bosan dan memutuskan untuk mencoba memanggil hewan buas. Kali ini, dia memanggil seekor tikus. Seperti sebelumnya, tikus itu langsung terlempar ke wajahnya, tetapi Alan sudah siap sehingga tidak terlalu terkejut. Tikus tersebut juga memberikan peningkatan statistik tersendiri. Namun, tikus itu tetap tidak terlalu pintar, sehingga percakapan sungguhan tidak mungkin dilakukan.
Meski begitu, salah satu kemampuannya bernama berlari cepat, dan setiap kali Alan memerintahkannya menggunakan kemampuan itu, tikus tersebut selalu melakukannya. Namun, kemampuan itu sebenarnya sangat tidak berguna. Karena itu, Alan segera menyadari bahwa jika dia ingin memanggil makhluk yang lebih kuat dan lebih berguna, dia harus meningkatkan kemampuan pemanggilannya terlebih dahulu. Kitab sihir milik Alan menunjukkan bahwa dia bisa menyimpan hingga 10 kartu pemanggilan sekaligus. Yang lebih menarik, peningkatan statistik dari setiap pemanggilan bisa saling menumpuk. Artinya, jika dia mengumpulkan 10 kartu tikus, dia akan mendapatkan peningkatan plus 10 serangan dan HP. Hal itu saja sudah membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan bayi normal. Namun, untuk benar-benar merusak sistem dan menjadi sangat kuat, dia harus menaikkan levelnya dengan cepat. Dalam kondisi normal, hal itu tidak akan terlalu sulit. Sayangnya, Alan yang jenius justru memilih mode neraka karena mengira tantangan tambahan itu akan menyenangkan. Akibatnya, pengalaman sekarang didapat 100 kali lebih lambat dari biasanya. Tanpa sadar, dia telah mengunci dirinya dalam proses latihan yang sangat melelahkan. Pada hari itu, Rodin pulang ke rumah dengan tubuh berlumuran darah. Untungnya, darah itu bukan miliknya. Dia baru saja membantu penduduk desa mengalahkan seekor babi hutan raksasa. Mata Alan langsung berbinar penuh rasa ingin tahu, sehingga Rodin menawarkan untuk mengajaknya melihat langsung lokasi kejadian. Tanpa ragu, Alan naik ke pundak ayahnya, dan mereka pun berangkat menuju tempat berburu. Bagi Alan, ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia di luar rumah mereka. Dia benar-benar menikmati pemandangan baru yang terbentang di hadapannya. Namun, perjalanan itu lebih lama dari yang dia bayangkan. Di tengah jalan, Alan tertidur di pelukan Rodin. Saat mereka akhirnya tiba di lokasi, Rodin membangunkannya dengan lembut. Alan berkedip beberapa kali, lalu terdiam. Babi hutan itu sangat besar. Dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ayahnya mampu membantu membunuh makhluk sebesar itu. Tak lama kemudian, penduduk desa di sekitar menyadari kepulangan Rodin. Mereka bersorak gembira dan menobatkannya sebagai pahlawan hari itu. Alan lalu bertanya apakah babi hutan raksasa itu benar-benar sekuat itu. Gerda menjelaskan bahwa makhluk tersebut termasuk monster peringkat C. Biasanya, dibutuhkan sekitar 20 pemburu untuk menjatuhkan satu ekor. Jadi, memang makhluk itu sangat berbahaya. Informasi itu melekat kuat dalam ingatan Alan. Sekarang, dia memiliki gambaran jelas tentang tingkat kekuatan monster. Namun, sebelum bermimpi bisa memanggil makhluk sekuat itu, dia tahu satu hal pasti. Dia harus terus berusaha dan mengumpulkan XP dengan sungguh-sungguh. Setelah 10 bulan berlatih tanpa henti, Alan akhirnya mencapai level 2 sebagai seorang summoner. Bersamaan dengan itu, statistiknya meningkat cukup signifikan. Yang terpenting, dia membuka kemampuan untuk memanggil dan menggabungkan monster peringkat G. Sehebat apapun kemampuan itu terdengar, tetap ada kekurangannya. Proses fusi membutuhkan MP dalam jumlah besar. Alan pun melahap makan malamnya untuk memulihkan mana, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Sayangnya, dia kembali kecewa. Kitab sihirnya dengan jelas menyatakan bahwa MP maksimalnya masih belum cukup untuk melakukan fusi. Singkat cerita, saat Alan berusia 3 tahun, ia akhirnya berhasil meningkatkan mapnya hingga cukup tinggi untuk mencoba kemampuan barunya. Dia membuka bagian fusi dan berhasil menciptakan summon peringkat G pertamanya, seekor burung yang dengan bangga ia beri nama Capi. Kemampuan utama Capi adalah peniruan suara, yang memungkinkannya meniru suara apapun dengan sempurna. Kemampuan ini sangat cocok untuk memasang jebakan atau mengacaukan musuh. Alan juga menambahkan seekor katak dan seekor tikus tanah ke dalam pasukannya. Katak itu hampir tidak berguna karena hanya bisa melompat dan berkedip, seperti pengalih perhatian hidup. Sebaliknya, tikus tanah jauh lebih bermanfaat karena mampu menggali lubang besar di tanah hanya dalam hitungan detik. Dibandingkan summon peringkat H, summon peringkat G ini terasa jauh lebih berguna. Untuk pertama kalinya, Alan benar-benar merasa seperti sedang memainkan permainan sungguhan, bukan sekadar bertahan di mode pemula yang menyebalkan. Meski begitu, dia sadar bahwa kekuatannya masih jauh dari cukup untuk menghadapi ancaman nyata. Sekitar waktu itu, Putri Gerda, Krena, datang dan ingin ikut bermain. Cara bermainnya adalah latihan tanding, dan sayangnya bagi Alan, Krena sangat kuat. Alan sudah memaksimalkan semua buff pemanggilannya agar punya peluang, tetapi dia tetap kalah dengan mudah. Jelas bahwa mereka berada di level yang berbeda. Di akhir hari, Alan dan Karina pulang ke rumah dan mendapati sebuah kejutan. Teresia ternyata hamil lagi. Sepertinya, sementara Alan sibuk menaikkan level, Rodin dan Teresia sibuk memperbesar keluarga mereka. Karena Teresia sudah tidak mampu melakukan pekerjaan berat, Alan menawarkan diri untuk membantu panen. Dengan buff dari pemanggilannya, kekuatan fisiknya sekarang hampir setara dengan orang dewasa. Namun, orang tuanya langsung menolak. Mereka menyuruhnya tetap mengerjakan tugas-tugas kecil saja dan menikmati masa kecilnya. Rodin mengingatkannya bahwa tanggung jawab besar akan datang pada waktunya, jadi dia harus menikmati ketenangan selagi masih ada. Awalnya, Alan merasa sedikit kecewa karena tidak diizinkan membantu panen. Namun kemudian dia mengerti, pekerjaan di ladang memang sangat berat, dan tidak masuk akal mengharapkan anak berusia 3 tahun melakukannya. Setelah memahami hal itu, Alan pun mengalah. Rodin merasa lega melihat putranya bersikap dewasa. Keadaan kembali tenang, sampai Teresia menceritakan sesuatu yang aneh. Dia mengatakan bahwa dia melihat Alan di halaman belakang melempar batu ke arah pohon. Karena penasaran, Teresia menanyakan apa yang sedang dia lakukan.
Alan menjawab santai, mengatakan bahwa itu hanya latihan bela diri untuk berjaga-jaga jika monster muncul. Padahal sebenarnya, dia sedang bereksperimen, mencoba melihat apakah dia bisa membuka kemampuan lain hanya dengan mengulang tindakan dasar. Sayangnya, usaha itu tidak berhasil. Meski begitu, Rodin tetap terkesan dengan ketekunan Alan dan mengatakan bahwa dia menantikan upacara penilaian kinerja. Alan belum pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya, jadi dia pun bertanya apa maksudnya. Rodin menjelaskan bahwa ketika seorang anak berusia 5 tahun, mereka akan menjalani penilaian untuk mengetahui bakat atau keterampilan tersembunyi yang mungkin dimiliki. Jika Alan mendapatkan kemampuan yang kuat, dia berpeluang menjalani hidup yang kaya dan sukses. Saat musim dingin tiba, Alan melanjutkan eksperimennya. Kali ini, dia menguji ketahanan makhluk panggilannya dengan memanggil seekor belalang di tengah salju. Mengejutkan baginya, belalang itu mampu bertahan seharian penuh. Bagi Alan, itu sudah merupakan sebuah kemenangan kecil. Namun, kemenangan itu tidak berlangsung lama. Krena kembali muncul dan, seperti biasa, menantangnya bertanding. Hasilnya tidak berubah. Alan kembali kalah telak. Karena terlalu fokus bertarung, dia sama sekali lupa pada makhluk panggilannya. Disitulah masalah terjadi. Belalang yang masih aktif itu merayap ke kaki Teresia, membuatnya sangat ketakutan. Ia tersandung dan jatuh. Kejadian itu sudah berbahaya, dan menjadi jauh lebih mengkhawatirkan karena Teresia sedang hamil. Rodin segera berlari menghampiri. Meski Teresia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, jelas bahwa jatuh tersebut memicu persalinan. Entah mereka siap atau tidak, bayinya akan lahir saat itu juga. Rodin langsung menyuruh Krena memanggil ibunya, dan begitu ibunya tiba, dia segera membantu Teresia menjalani persalinan yang mendadak. Saat matahari terbit, keluarga itu menyambut kelahiran seorang bayi laki-laki. Semua orang dipenuhi kebahagiaan, kecuali Alan, yang merasa bimbang. Dia masih tidak mengerti mengapa sebuah permainan telah mereinkarnasinya ke dunia ini. Namun, ketika mengingat kembali kehidupannya di Jepang, Alan menyadari bahwa tidak banyak hal yang menunggunya di sana. Kehidupan barunya ini, meskipun datang tanpa diduga, telah memberinya sesuatu yang jauh lebih berarti. Karena itu, dia memutuskan untuk terus maju, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi satu-satunya keluarga sejati yang pernah dimilikinya. Saat musim semi tiba, Alan tahu bahwa upacara penilaian asetnya akan segera dilaksanakan. Dia pun bertanya kepada ayahnya seperti apa sebenarnya upacara tersebut. Rodin menjelaskan bahwa setiap anak harus menjalani penilaian itu saat menginjak usia 5 tahun. Jika Alan memiliki keterampilan langka atau berperingkat tinggi, dia mungkin mendapat kesempatan masuk ke jalur elit. Namun, hal itu tidak akan mudah. Persaingan tahun ini sangat ketat. Banyak anak yang berusia 5 tahun pada waktu yang sama, termasuk Krena. Mereka semua menuju distrik rakyat jelata, tempat upacara itu diadakan. Saat mereka semakin dekat ke gereja, Alan mulai menyadari sesuatu. Sebagian besar anak-anak lain terlihat rapi dan berpakaian bagus, sementara dirinya mengenakan pakaian yang hampir compang camping. Setelah dipikirkan, dia sadar bahwa dia telah berpakaian seperti ini sejak lahir. Itu berarti keluarganya berada di lapisan sosial yang sangat rendah. Meski begitu, hal itu tidak terlalu mengganggunya. Ketika mereka tiba di gereja, semua orang berkumpul di halaman depan. Beberapa pendeta kemudian keluar, dan Alan mendengar orang-orang di kerumunan mengejek beberapa keluarga miskin. Namun, para pendeta tidak membiarkan ejekan itu berlanjut. Mereka segera menghentikan pembicaraan dan mengingatkan semua orang bahwa berkat ilahi tidak mengenal diskriminasi. Bahkan anak dari keluarga petani miskin pun bisa mewarisi kemampuan legendaris. Setelah itu, mereka mempersilakan semua orang masuk untuk memulai upacara yang sesungguhnya. Saat Alan melangkah masuk, pandangannya tertuju pada 3 patung besar yang berdiri di dekat altar. Patung-patung itu melambangkan para dewa yang disembah di dunia ini. Salah satunya adalah Elmea, dewa penciptaan. Alan teringat bahwa Elmea adalah sosok yang pernah mengiriminya pesan permintaan maaf karena keterlambatan pengembangan kelas summoner. Anak pertama yang dinilai adalah Paloma, putra kepala desa. Ia diminta meletakkan tangannya di atas bola kristal bercahaya. Tak lama kemudian, dinding batu di belakangnya menyala dan menampilkan kelasnya sebagai pedagang. Ayah Paloma terlihat puas dengan hasil tersebut. Sementara itu, Alan justru berharap akan melihat sesuatu yang lebih mengesankan. Pada dasarnya, sistem penilaian ini mirip dengan Grimoire miliknya, hanya saja menggunakan peringkat huruf, bukan angka. Upacara terus berlangsung. Beberapa anak menunjukkan bakat yang luar biasa, sementara yang lain tidak memperoleh hasil yang berarti. Waktu pun berlalu hingga akhirnya hanya tersisa 2 anak, yaitu Alan dan Krena. Kini giliran Krena. Dengan penuh semangat, ia bergegas menuju kristal. Begitu tangannya menyentuhnya, cahaya putih menyilaukan langsung memancar. Ayahnya sempat panik, mengira terjadi kesalahan, tetapi para pendeta justru terdiam karena terkejut. Ramalan itu ternyata benar. Krena telah membuka kelas Sword Lord, salah satu kelas terkuat yang ada. Ayahnya sangat gembira, meskipun Krena sendiri tampaknya belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya pencapaian tersebut. Alan tidak terlalu terkejut dengan hasil itu. Selama bertahun-tahun, ia sudah sering kalah saat berhadapan dengan Krena, jadi hal ini terasa masuk akal. Tak lama kemudian, tiba gilirannya. Seorang pendeta memintanya maju ke altar. Saat Alan meletakkan tangannya di atas bola kristal, awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun tiba-tiba, kilatan cahaya muncul, dan kristal itu melontarkannya ke belakang.
Rodin segera menghampiri dan memastikan Alan tidak terluka. Ia lalu bertanya kepada pendeta tentang bakat putranya, karena ia sendiri tidak bisa membaca hasil penilaian. Melihat reaksi kristal yang begitu kuat, Rodin mengira hasilnya akan luar biasa. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Pendeta itu mengatakan bahwa Alan tidak memiliki bakat apapun. Alan terkejut. Ia yakin dirinya memiliki kemampuan. Tetapi saat ia melihat papan penilaian, semua statistiknya memang terkunci di peringkat E. Alan yakin semua ini adalah kesalahan ilmiah yang telah mengacaukan sistem kelas summoner. Melihat putranya terdiam, Rodin merangkulnya dari belakang untuk menenangkannya. Ia tidak ingin Alan merasa putus asa hanya karena hasil penilaian tersebut. Mereka pun pulang bersama. Terlepas dari apa yang terjadi, tidak ada seorang pun di keluarganya yang memperlakukan Alan secara berbeda. Alan sangat menghargai dukungan itu. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa anggapan bahwa dirinya tidak berbakat sama sekali hanyalah kesalahan besar. Kitab sihirnya masih berfungsi seperti biasa. Karena itu, Alan menduga peringkat E yang ia dapatkan berkaitan dengan fakta bahwa ia bermain di mode neraka. Semua anak lain seusianya kemungkinan dinilai berdasarkan potensi level mereka. Namun, dalam kasus Alan, ia membutuhkan XP 100 kali lebih banyak untuk naik level. Jadi wajar jika statistiknya terlihat sangat rendah. Padahal, kekuatan aslinya jauh lebih tinggi daripada yang ditampilkan di papan penilaian. Kebanyakan orang pasti sudah putus asa menghadapi situasi seperti ini. Namun Alan bukan pemain biasa yang bermain hanya untuk bersenang-senang. Ia hidup untuk kerja keras yang brutal. Meski begitu, ia tetap merasa ada yang tidak beres dengan kelas pemanggilnya, terutama setelah melihat kode kesalahan mencurigakan di bagian bawah hasil penilaian. Ia sudah berniat mengajukan banyak keluhan kepada tim pengembang soal hal itu. Keesokan harinya, Alan ikut keluarganya berkunjung ke rumah Krena. Di tengah perjalanan, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ayahnya bertingkah tidak seperti biasanya. Di rumah Krena, semua orang terlihat bersemangat merayakan keberhasilannya menjadi penguasa pedang. Namun Rodin justru tampak muram, seolah sedang menahan rasa kesal. Gerda bahkan menolak ikut merayakan sampai Rodin menghentikan sikapnya itu. Awalnya, Alan mengira ayahnya hanya iri karena Krena mendapatkan sesuatu yang istimewa. Namun itu bukan sifat Rodin. Ia bukan orang sekecil itu. Jadi, pasti ada alasan yang lebih dalam di balik sikapnya. Perdebatan mereka berlangsung cukup lama hingga akhirnya Gerda tanpa sengaja menyebutkan bahwa Rodin sempat mengatakan ingin memutus hubungan antara kedua keluarga sebelum mereka duduk. Rodin pun menjelaskan alasannya. Sekarang Krena telah menjadi penguasa pedang, ia hampir pasti memiliki jalan keluar dari kota kecil terpencil ini. Jika semuanya berjalan lancar, ia mungkin bahkan tidak membutuhkan kemampuan tambahan apapun. Dalam kondisi seperti itu, tetap terhubung dengan keluarga miskin seperti keluarga Rodin justru bisa menjadi beban baginya. Gerda langsung membalas dengan emosi. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli pada status atau omong kosong semacam itu. Namun Rodin tetap bersikeras bahwa ia hanya ingin melakukan yang terbaik demi Krena. Perdebatan kembali memanas sampai akhirnya pasangan mereka turun tangan dan memisahkan keduanya sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Alan cukup terkejut melihat betapa tenangnya semua orang menanggapi pertengkaran itu. Diam-diam, ia bertanya kepada pasangan Gerda apakah hal seperti ini sering terjadi. Wanita itu hanya tertawa dan berkata bahwa hal tersebut memang sering terjadi, tetapi mereka selalu berbaikan setelahnya. Ternyata, mereka semua sudah saling mengenal sejak kecil. Mereka lahir dan tumbuh di desa yang sama. Sekitar 10 tahun lalu, saat kabar pembangunan permukiman baru pertama kali menyebar, mereka bekerja bersama untuk membangun fondasinya. Pada masa itu, Rodin dan keluarga Gerda membangun ikatan yang sangat kuat. Mengingat semua itu, mereka pun menyadari betapa sepele dan tidak pentingnya pertengkaran ini sebenarnya. Tidak lama kemudian, sebuah pesan datang yang menyatakan bahwa pasukan malam tertarik pada Krena dan sedang dalam perjalanan ke desa. Alan menduga kabar tentang kelas penguasa pedang yang memang menyebar sangat cepat. Tentu saja ini kabar baik, karena akhirnya Krena mendapat pengakuan yang pantas. Meski begitu, Gerda masih terlihat gelisah karena Krena terlalu muda untuk mendaftar sebagai ksatria. Tiba-tiba, salah satu anak dari upacara penilaian, anak dengan bakat yang cukup baik, mulai berbicara sembarangan. Dia mendekati Alan dan mengatakan bahwa Alan tidak pantas berada di sana, menyebutnya sebagai orang buangan yang tidak berbakat. Alan sama sekali tidak menanggapi. Dia masih memiliki kekuatan pemanggilnya, jadi ucapan anak itu tidak berarti apapun baginya. Namun, Krena tidak tinggal diam. Tidak ada yang boleh menghina sahabatnya. Dia maju dan menyuruh bocah itu mundur. Hampir saja jarinya terluka sebelum Gerda dengan cepat turun tangan dan menyeret anak itu pergi. Tak lama kemudian, kepala desa mengumumkan bahwa pasukan malam telah tiba. Suasana langsung menjadi ramai dan penuh semangat. Tidak ada seorang pun di sana yang pernah melihat ksatria sungguhan dari dekat. Kepala desa lalu memanggil Gerda dan Krena untuk menemui Kapten Ksatria. Krena hampir gemetar karena kegirangan. Sejak kecil, dia bermimpi menjadi seorang ksatria, dan bertemu langsung dengan Kapten adalah impiannya. Alan mulai bertanya-tanya apakah para ksatria berniat membawa Krena ke ibu kota untuk menjalani pelatihan. Namun, sebelum Kapten pasukan malam sempat berbicara, Gerda lebih dulu menyela. Dia mengatakan tidak bisa mengizinkannya karena Krena masih anak-anak. Sang Kapten menepis keberatan itu dan menjelaskan bahwa usia bukanlah masalah. Jika Krena benar-benar seorang pendekar pedang, maka dia seharusnya mampu menjalani pelatihan.
Masalah hanya akan muncul jika semua ini adalah kebohongan dan mereka sengaja menipu Ordo Malam. Gerda segera membantah dan bersumpah bahwa semuanya benar. Namun Kapten sudah mengambil keputusan. Dia memerintahkan wakil Kapten untuk menguji Krena dalam sebuah duel, di tempat itu juga. Tanpa ragu, wakil Kapten langsung menyetujuinya. Gerda kemudian memohon agar keputusan itu dipertimbangkan ulang. Dia tidak ingin nyawa putrinya dipertaruhkan hanya demi sebuah ujian. Namun Kapten menjawab dengan tegas bahwa jika Krena menolak bertarung, itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia seorang penipu. Jika itu terjadi, bukan hanya Krena, tetapi seluruh keluarganya akan dihukum mati. Seorang ksatria lalu menyerahkan sebuah pedang kepada Krena. Anak berusia 5 tahun pada umumnya pasti sudah ketakutan, tetapi tidak dengan Krena. Saat menyadari bahwa dia bisa menggunakan senjata sungguhan, dia menerima duel itu tanpa ragu. Kerumunan pun menyingkir, dan duel dimulai. Lei Brand maju untuk menghadapinya. Tanpa membuang waktu, Krena langsung menyerang dengan kecepatan penuh. Dia mengayunkan pedang yang ukurannya hampir 2 kali tubuhnya seolah-olah tidak memiliki berat sama sekali. Dia bahkan mampu mengimbangi Lei Brand dan memaksanya tetap waspada, meskipun pada akhirnya Lei Brand masih bisa mengendalikan pertarungan tanpa terlalu banyak kesulitan. Kapten Malam mengamati pertarungan itu dengan tatapan dingin. Jelas terlihat bahwa dia belum terkesan dengan apapun yang terjadi sejauh ini. Namun keadaan berubah ketika Krena berhasil memblokir salah satu serangan Lei Brand dengan sempurna dan bersiap melakukan serangan balik. Sayangnya, sebelum sempat menyerang, Lei Brand menendangnya hingga tubuh Krena terpental ke seberang jalan dan menghantam tembok. Melihat hal itu, ayah Krena langsung kehilangan kendali. Saat melihat putrinya terkapar seperti itu, dia berusaha berlari masuk ke arena. Namun para ksatria segera menahannya dan membantingnya ke tanah. Alan dan Rodin ikut mencoba membantu, tetapi mereka pun terdorong hingga jatuh. Alan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini terasa sangat tidak adil. Entah Krena seorang pendekar pedang atau bukan, dia tetaplah seorang anak kecil. Sementara lawannya adalah ksatria dewasa dengan pengalaman bertempur bertahun-tahun. Namun pada saat itulah sesuatu berubah. Krena mulai bangkit perlahan. Udara di sekitarnya terasa berbeda, lebih segar, tetapi juga dipenuhi tekanan berat dan berbahaya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya berdiri diam sambil memancarkan ancaman murni. Tanpa ragu, Krena kembali menyerbu dengan seluruh kekuatannya, melesat cepat seperti rudal. Kali ini, Lei Brand sama sekali tidak memiliki kesempatan. Krena menghancurkan perlawannya, mematahkan pedangnya menjadi 2 dan hampir memenggal kepalanya. Krena tampak sedikit kecewa karena pertarungan berakhir terlalu cepat, tetapi jelas dia menikmatinya. Dengan santai, dia mengucapkan terima kasih kepada Lei Brand atas pemanasan yang diberikan, lalu berjalan pergi. Pria itu pun ditinggalkan dengan satu kenyataan pahit, bahwa dia baru saja dikalahkan oleh seorang anak berusia 5 tahun. Gerda menghela napas panjang, lega karena putrinya selamat tanpa luka sedikitpun. Dia lalu memuji Krena atas keberanian dan kemampuannya. Namun sebelum sempat mencerna apa yang baru saja terjadi, Kapten Malam melangkah maju. Gerda langsung waspada dan bersikap defensif, tidak ingin pria itu berada terlalu dekat dengan putrinya. Kali ini, sang Kapten menanggalkan kesombongannya. Dia mengakui bahwa Krena benar-benar seorang ahli pedang dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam duel tersebut. Dia mengatakan ingin berbicara serius tentang masa depan Krena, tetapi Gerda langsung menolaknya. Kapten kemudian menawarkan agar Gerda boleh membawa orang lain sebagai pengawal jika itu membuatnya merasa lebih aman. Setelah ragu sejenak, Gerda akhirnya setuju. Mereka kemudian pergi ke rumah kepala suku untuk makan siang. Di sana, Zenov menyampaikan permintaan maaf dengan tulus atas tindakannya sebelumnya. Dia menjelaskan bahwa dirinya diperintahkan oleh Baron untuk memastikan apakah benar ada ahli pedang sejati di desa ini. Setelah menyaksikan kejadian barusan, tidak ada lagi yang bisa menyangkal kemampuan Krena. Zenov lalu menceritakan kejadian 3 tahun lalu, ketika seseorang yang mengaku sebagai pendekar pedang suci muncul di sebuah keluarga bangsawan. Hal itu langsung menimbulkan kecurigaan bagi Alan, karena dalam sistem permainan, pendekar pedang suci hanya bisa lahir dari latar belakang biasa, bukan dari darah bangsawan. Artinya, orang tersebut pasti palsu. Benar saja, pendekar palsu itu sempat dimanfaatkan oleh keluarga kerajaan, tetapi gagal memenuhi harapan. Setelah diperiksa kembali, mereka menyadari bahwa dia hanyalah pendekar pedang biasa yang memalsukan pangkatnya. Sejak saat itu, karena beberapa bangsawan terbukti berbohong demi menaikkan status, kerajaan memberlakukan kebijakan tanpa toleransi terhadap laporan bakat palsu. Zenov kembali meminta maaf karena telah membuat Krena mengalami cobaan seberat itu. Dia meyakinkan Gerda bahwa tidak ada seorang pun yang berniat memisahkan Krena dari keluarganya. Justru sebaliknya, mereka ingin Krena tetap tinggal di rumah dan melanjutkan latihannya seperti biasa. Jika Krena menginginkannya, ketika dia berusia 12 tahun nanti, dia akan memiliki kesempatan untuk masuk Akademi Malam. Tak lama setelah itu, Alan mulai berteriak seolah-olah sesuatu yang menyakitkan terjadi, padahal itu tidak mungkin karena resleting bahkan belum ada di dunianya. Ternyata, ia berteriak karena sangat bersemangat, akhirnya ia naik level setelah bertahun-tahun bekerja keras. Semua keterampilannya meningkat, dan ia juga mendapatkan kemampuan baru bernama peningkatan. Alan penasaran apakah kemampuan baru itu bisa membuat panggilannya lebih kuat. Ia juga menyadari bahwa sekarang ia bisa membuat dan memanggil makhluk peringkat F.
Ia sudah menduga hal itu dan mulai berpikir makhluk baru apa yang bisa ia ciptakan dengan menggabungkan makhluk yang sudah ada. Ia masuk ke Dululand dan berharap bisa memanggil naga meskipun levelnya masih rendah. Setelah itu, ia memeriksa peningkatan lainnya. Ia menemukan bahwa Grimoire-nya kini dapat menampung hingga 30 kartu makhluk. Hal itu memberinya tambahan 50% statistik saat memanggil makhluk. Walaupun ia sadar kemajuannya cukup lambat karena sudah 2 tahun sejak level terakhirnya, ia tidak terlalu memikirkan hal itu. Di sisi lain, ibunya sedang hamil lagi, dan Alan membantu mengerjakan tugas-tugas rumah. Orang tuanya mulai bertanya-tanya apakah anak berikutnya laki-laki atau perempuan. Mereka berharap seorang anak perempuan agar bisa dimanjakan. Saat mananya kembali penuh, Alan membuka Grimoire dan menemukan surat lain dari Dewa Penciptaan, Elmia. Ia menyebut nama Tuhan dengan keras, yang membuat ayahnya, Rodin, menatapnya tajam dan menegurnya agar tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Tidak ingin mendengar ceramah panjang, Alan segera mengalihkan perhatian dengan mengatakan bahwa bekas luka lama di lengan Rodin telah hilang. Rodin menjelaskan bahwa itu terjadi karena ia melewati persidangan para dewa saat perburuan babi hutan sebelumnya. Alan ingin tahu lebih jauh, lalu Rodin menjelaskan bahwa persidangan para dewa adalah peristiwa khusus yang kadang terjadi saat berburu. Mereka merasakan ledakan energi tiba-tiba, dan semua luka mereka langsung sembuh. Alan pun menyadari bahwa yang dimaksud ayahnya sebenarnya adalah proses naik level, hanya saja penduduk dunia ini menyebutnya persidangan para dewa. Ia berpikir bahwa Rodin pasti sudah berada di level tinggi karena ia seorang pemburu babi hutan, sedangkan dirinya masih level 1. Walaupun kemampuan pemanggilannya sudah naik 2 kali, Alan tahu ia harus berburu monster untuk benar-benar naik level. Masalahnya, selain untuk berburu, Surf tidak boleh meninggalkan desa tanpa izin. Karena itu, ia mencoba mengusulkan ide untuk ikut berburu. Namun Rodin langsung menolak dan mengatakan bahwa berburu sangat berbahaya, dan anak-anak tidak seharusnya masuk hutan. Alan pun merasa kecewa. Malamnya, ia kembali membaca surat dari para dev. Seperti dugaannya, mereka telah memperbaiki kesalahan yang membuat kelas pemanggilnya tidak muncul di monumen hitam saat upacara penilaian. Mereka juga mengirim orakel ilahi kepada Paus agar kelas pekerjaan barunya bisa diketahui dan ditampilkan dengan benar di masa depan. Selain itu, para dev juga membahas masalah semua keterampilan Alan yang terjebak di peringkat E. Hal itu terjadi karena sistem biasa menghitung potensi berdasarkan kecepatan pertumbuhan. Karena itu, mereka mengirimkan halaman status potensi khusus yang tidak bergantung pada laju pertumbuhan. Saat memeriksanya, Alan melihat bahwa statistiknya tinggi di hampir semua bidang, kecuali serangan dan daya tahan. Ia bahkan memiliki peringkat S pada mana dan intelijen, yang memang cocok untuk seorang pemanggil. Namun, karena ia memilih mode neraka, mencapai potensi penuhnya hampir mustahil. Meski begitu, Alan tidak takut untuk terus berlatih. Ia mencoba kemampuan peningkatan pada belalang yang dipanggilnya. Ia menyadari bahwa kemampuan itu hanya meningkatkan statistik makhluk panggilan, bukan dirinya sendiri. Belalang itu sempat bersinar emas sesaat setelah ditingkatkan, tetapi tak lama kemudian ibunya datang dan tanpa sengaja menginjaknya. Keesokan harinya, Rodin pergi berburu. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Alan melanjutkan eksperimennya. Ia mencoba berbagai kombinasi makhluk untuk menciptakan yang baru. Ia baru berhasil ketika menggabungkan serangga dengan burung. Aneh ya? Hasilnya justru makhluk tipe rumput, meskipun logikanya terasa tidak masuk akal. Alan penasaran efek apa yang akan ia dapatkan dari tipe rumput itu. Ia sangat senang saat mengetahui bahwa makhluk tersebut meningkatkan kapasitas mana, sehingga ia bisa melakukan lebih banyak pemanggilan dan fusi. Tanpa ragu, ia langsung memanggilnya. Ternyata wujudnya hanyalah apel hidup dengan tongkat sebagai tangan dan kaki. Alan sadar makhluk itu tidak cocok untuk bertarung. Ia memeriksa kemampuan khususnya yang bernama aroma. Saat digunakan, apel itu masuk ke dalam tanah dan menumbuhkan pohon kecil dengan aroma yang sangat manis. Alan merasa kemampuan itu cukup merepotkan, tetapi ibunya menyukai wanginya, jadi ia membiarkan pohon itu tetap tumbuh. Tak lama kemudian, Karina datang untuk berlatih lagi dengannya. Seperti biasa, Alan kalah, tetapi ia merasa dirinya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Ia tahu itu karena keterampilan pedangnya sudah mencapai level 3 setelah berlatih setiap hari bersama Karina. Ditambah lagi, ia kini mendapat tambahan statistik dari makhluk panggilannya. Setelah Karina pulang, Alan kembali melempar batu ke pohon di halaman belakang. Ia merasa lelah secara mental karena belum juga naik level. Ia juga harus menjaga adik laki-lakinya dan membantu pekerjaan rumah, sementara ibunya sibuk mengurus keluarga. Ia mulai merasa latihan melempar batu itu tidak terlalu berarti. Ia bahkan membuat kebun kecil berisi pohon apel karena aroma manisnya bisa mempercepat pemulihan mana hingga 6 jam. Malam harinya, Alan dan keluarganya menunggu Rodin pulang. Mereka mulai khawatir karena biasanya Rodin sudah kembali lebih awal malam itu. Tiba-tiba, mereka mendengar keributan di luar rumah. Saat keluar, mereka melihat para penduduk desa membawa Rodin yang terluka di atas papan kayu. Alan langsung berlari membantu membawa ayahnya masuk. Rodin terluka parah, dengan luka besar di perutnya. Gerda menjelaskan bahwa taring babi hutan menusuk sampai ke ususnya. Jika tidak ada ramuan obat langka, Rodin pasti sudah meninggal sebelum sampai di rumah. Ketika ditanya dari mana ia mendapatkan ramuan itu, Gerda mengatakan bahwa beberapa hari lalu Kapten Ksatria Zenov memberinya koin sebagai permintaan maaf atas sikapnya pada Karina. Koin itu ia gunakan untuk membeli herbal.
Seorang penduduk desa lain tiba-tiba berkata bahwa rakyat jelata yang menyebabkan Rodin terluka. Mereka bahkan ingin menyelesaikan masalah itu sendiri. Saat itu, adik Alan datang karena mendengar keributan dan mulai menangis. Alan segera membawanya masuk agar bisa tidur. Gerda meminta para penduduk desa untuk tenang dan tidak memulai perkelahian. Ia tinggal untuk menjaga sahabatnya. Alan lalu bertanya dengan hati-hati apakah benar rakyat jelata yang menyebabkan ayahnya terluka. Gerda mengiyakan. Ia menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya kepala desa meminta agar rakyat jelata diizinkan ikut berburu babi hutan karena dagingnya sangat berharga. Sebagian besar memang diberikan kepada baron, tetapi sisanya dibagi kepada para pemburu. Rakyat jelata biasanya hanya bisa mendapatkan daging dengan menukar barang penting. Mereka jarang ikut berburu karena tahu tidak mampu menghadapi monster besar. Namun kali ini berbeda. Setelah mendengar Kapten Zenov memuji Rodin sebagai pahlawan, mereka merasa akan aman jika berburu bersamanya. Gerda dan Rodin sebenarnya tidak setuju, tetapi mereka tidak bisa menolak perintah kepala desa. Masalahnya, banyak rakyat jelata tidak berlatih dengan serius. Mereka tidak mau belajar dari para surf karena merasa status sosial mereka lebih tinggi. Saat hari perburuan tiba, mereka diberi tugas untuk mengalihkan perhatian babi hutan sementara yang lain menyerang. Namun mereka panik, menjatuhkan senjata, dan lari. Salah satu dari mereka tersandung dan jatuh. Rodin mencoba melindunginya dan justru terkena tusukan taring babi hutan di perutnya. Meski begitu, mereka akhirnya berhasil mengalahkan babi hutan besar itu dan menyelamatkan Rodin dengan ramuan obat. Gerda mengatakan bahwa ia akan membawa bagian daging milik Rodin keesokan harinya dan meminta keluarga itu tetap kuat. Pagi berikutnya, Alan melihat ibunya masih merawat ayahnya. Ia menawarkan diri untuk menggantikan pekerjaan ibunya, tetapi ibunya berkata bahwa ia baik-baik saja. Tak lama kemudian, Rodin terbangun dengan kaget, masih mengira dirinya sedang berburu. Keluarganya lega melihat ia sudah sadar sepenuhnya. Di tengah suasana haru itu, Alan menyadari sesuatu. Selama ini ia hanya fokus menjadi lebih kuat, tetapi ia tidak pernah benar-benar memikirkan tujuan dari semua usahanya. Sekarang Alan benar-benar mengerti bahwa dunia ini bukan permainan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, termasuk keluarganya. Semua yang ada di sini nyata. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi keluarganya, apalagi Rodin tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, Gerda datang membawa bagian daging hasil buruan milik Rodin. Ia senang melihat Rodin sudah sadar. Gerda berkata agar Rodin tidak perlu memikirkan apapun dan fokus untuk sembuh, karena penduduk desa lain akan membantu keluarga mereka melewati musim dingin. Tiba-tiba, Alan meminta izin pada ayahnya untuk mengambil alih pekerjaannya. Ia ingin membantu keluarga mulai sekarang. Hari itu juga ia mulai bekerja. Ia menimba air dari sumur dan membawa ember-ember berat yang bahkan orang dewasa pun akan kesulitan mengangkatnya. Semua orang terkejut melihat kekuatannya, tetapi Alan memang sudah memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Ia memaksimalkan kekuatan fisiknya lewat makhluk panggilannya agar bisa membantu keluarganya. Ia juga tidak terlalu khawatir akan menarik perhatian, karena sudah ada Karina yang sering menjadi pusat perhatian. Setelah mengantar air, ia pergi ke ladang untuk belajar memanen kentang dari Gerda. Gerda menyuruhnya mencabut kentang dengan 2 tangan. Namun, Alan justru mencabut satu rumpun besar hanya dengan 1 tangan. Ia berkata bahwa kekuatan itu diwarisi dari ayahnya. Dalam 1 hari, ia berhasil memanen semua kentang. Saat melihat hasil panen, ia merasa tidak adil karena Baron bisa mengambil lebih dari setengah kentang milik para surf. Tak lama kemudian, kepala desa datang bersama pria yang menyebabkan Rodin terluka. Mereka membawa buah sebagai hadiah. Pria itu meminta maaf atas kesalahannya. Rodin menerimanya dengan tenang dan menyuruhnya lebih berhati-hati jika ingin terus berburu. Namun, Belia tidak semudah itu memaafkan. Ia menegur pria itu dan mengatakan bahwa setiap orang punya keluarga yang menunggu di rumah, apapun status sosialnya. Beberapa penduduk desa lain juga datang menjenguk Rodin. Deja bahkan meluapkan kekesalannya atas kecerobohan mereka. Keesokan harinya, Alan pergi sendirian ke padang rumput liar. Ia menyiapkan tempat untuk menjalankan rencananya agar keluarganya bisa bertahan di musim dingin. Ia memanggil katak-katak dari inventarisnya dan menutup wajahnya karena semua katak itu melompat ke arahnya sebelum jatuh ke tanah. Setelah itu, ia memasang beberapa jebakan sederhana dan menyuruh katak-katak itu menggunakan kemampuan provokasi mereka. Ia berharap burung liar akan tertarik dan bisa ia tangkap untuk dibawa pulang. Namun, setelah menunggu cukup lama dan tidak ada yang datang, ia hampir menyerah. Tiba-tiba, seekor burung terbang mendekat. Alan pun bersiap untuk menangkapnya. Namun, Alan segera sadar bahwa itu bukan burung biasa, melainkan monster peringkat B bernama Albaharen. Monster itu menghancurkan semua jebakan tanpa berpikir dan mengalahkan katak-kataknya satu persatu. Alan tahu ia bukan tandingan monster sekuat itu dan sempat ingin kabur. Namun, jendela statusnya muncul di hadapannya. Ia teringat bahwa ia sudah memaksimalkan statistik fisiknya dengan berbagai buff. Mungkin ia masih punya peluang. Akhirnya, ia memutuskan untuk melawan. Ia melempar batu ke kepala monster, lalu maju dan menebasnya dengan pedang. Monster itu membalas dan membuatnya terpukul mundur. Alan segera memanggil sekawanan anjing untuk menggigit dan menahannya. Sayangnya, monster burung itu dengan cepat mengalahkan mereka semua. Kini tanpa banyak buff, Alan kembali bertarung dengan pedangnya. Ia terkena serangan lagi dan tubuhnya terasa semakin lemah.
Ia bahkan hampir tidak bisa berdiri. Monster itu menyerang sekali lagi. Dengan susah payah, Alan menahan serangan itu menggunakan pedangnya. Ia merasa ini mungkin akhir hidupnya. Saat itulah ia teringat bahwa ia belum pernah benar-benar menguji makhluk tipe serangga yang baru ia ciptakan. Ia segera memanggil ulat tersebut dan mengarahkannya ke monster. Ulat itu mulai menyerap energi Albaharen, membuat serangannya melemah. Alan sadar kemampuannya memang sangat berguna dalam pertempuran. Ia segera menjauh dan terus menyerang untuk melemahkan monster itu. Ia juga memanggil kawanan anjing lain untuk membantu ulat tersebut. Kali ini, mereka berhasil membuat monster itu kewalahan. Alan memanfaatkan kesempatan itu dan memberikan tebasan terakhir ke kepala monster. Sekilas, dunia terasa gelap baginya. Saat penglihatannya kembali normal, monster itu sudah mati. Grimoire miliknya muncul dan memberitahunya bahwa ia telah mengalahkan Albaharen serta mendapatkan 100 poin pengalaman. Alan berteriak kegirangan. Ia merasa sangat bangga karena berhasil mengalahkan monster pertamanya. Ia pulang sambil menyeret bangkai monster itu. Keluarga dan teman-temannya terkejut melihatnya membawa monster peringkat B. Terea bertanya bagaimana ia bisa mengalahkannya. Alan menjawab bahwa ia menemukan monster itu sudah terjatuh dan hanya memberinya serangan terakhir. Karina terlihat kagum, tetapi adiknya takut melihat monster mati itu. Rodin melihat luka di wajah Alan dan bertanya apakah ia terluka di tempat lain. Alan mengatakan ia baik-baik saja, dan lukanya pun mulai sembuh. Gerda memeriksa tubuh monster dan melihat bekas gigitan anjing. Ia bertanya apakah Alan benar-benar bertarung sendirian. Agar ceritanya tetap masuk akal, Alan mengatakan ia bertarung mengikuti naluri, jadi tidak terlalu ingat detailnya. Gerda hanya terdiam, tidak tahu harus tertawa atau khawatir melihat keberanian Alan. Akhirnya, ia memilih fokus mengurus bangkai monster itu. Saat berbalik untuk membahas detail dengan Rodin, Alan melihat benjolan besar di kepala Gerda. Ia yakin benjolan itu didapat dari istrinya atau saat berlatih pedang dengan Karina. Ia tersenyum kecil, tetapi Gerda segera meminta bantuannya. Mereka menggantung Albaharen terbalik agar darahnya mengalir keluar. Gerda menjelaskan bahwa berat monster itu sekitar 60 kg, dan 40 kg diantaranya hanyalah darah serta tulang. Jadi dagingnya tidak banyak, tetapi bulunya bisa dijual dengan harga yang cukup baik. Alan bersyukur diajari hal-hal seperti ini. Namun, kegembiraannya hilang saat tahu bahwa 60% hasilnya harus diberikan kepada tuan wilayah. Alan merasa itu tidak adil. Gerda menjelaskan bahwa bangsawan biasanya mengabaikan monster kecil peringkat E seperti kelinci bertanduk, tetapi mereka tidak akan membiarkan para surf menyimpan monster peringkat D untuk diri sendiri. Gerda lalu membelah monster itu untuk mengambil batu sihirnya. Ia mengatakan bahwa batu itu juga terkena pajak dan sebenarnya tidak terlalu berguna bagi penduduk desa seperti mereka. Tiba-tiba, Gerda mendapat ide. Ia berkata bahwa jika Rodin tidak terluka karena kesalahan rakyat biasa, Alan tidak akan menemukan Albaharen. Mereka bisa menggunakan hal itu untuk menekan kepala desa agar memberi bagian lebih besar. Saat itu, Alan sadar bahwa sahabat ayahnya bukan hanya kuat, tetapi juga cerdas. Tak lama kemudian, Gerda dan Alan menemui kepala desa. Kepala desa sangat senang melihat bangkai Albaharen. Gerda mengatakan bahwa mereka bersedia menyerahkan bulunya, tetapi ingin menyimpan dagingnya. Kepala desa menolak dan berkata bahwa tuan wilayah meminta lebih banyak daging tahun ini, sehingga ia tidak punya pilihan. Gerda menambahkan bahwa mereka juga akan menyerahkan batu sihirnya, tetapi kepala desa masih belum puas. Lalu Gerda mulai memainkan rasa bersalahnya. Ia berkata bahwa jika Rodin, pahlawan desa mereka, tidak terluka, mereka tidak akan berada dalam situasi sulit ini. Ia juga mengatakan bahwa keluarga Rodin bisa kelaparan selama musim dingin karena Rodin terbaring sakit. Alan ikut berpura-pura seolah hampir pingsan karena kelaparan. Untungnya, kepala desa mudah terpengaruh dan akhirnya menyetujui kesepakatan itu. Alan berterima kasih dan bertanya apakah mereka juga boleh menyimpan daging Albaharen yang mungkin mereka buru di masa depan. Gerda segera menegurnya agar tidak terlalu bersemangat, karena belum tentu mereka bisa berburu monster peringkat D lagi dalam waktu dekat. Kepala desa tertawa dan berkata bahwa jika mereka cukup beruntung memburu Albaharen lagi, mereka boleh menyimpan dagingnya. Alan dan Gerda senang karena rencana mereka berhasil. Tidak lama kemudian, Alan memasang jebakan lagi untuk memburu Albaharen. Jebakan itu kembali bekerja dengan baik. Dua monster menukik untuk menyerang katak. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Alan segera memanggil kembali kataknya agar tidak kehilangan buff. Ia lalu mengirim serangga untuk menyerap energi monster, kemudian melempar batu ke kepala mereka untuk mengganggu keseimbangan. Setelah itu, ia menyuruh anjing-anjingnya menggigit kedua monster tersebut, lalu mengakhiri mereka dengan pukulan ke kepala menggunakan pedang kayunya. Setelah menang, ia memanggil kembali semua summon miliknya. Ia merasa bangga karena untuk pertama kalinya, setelah berburu beberapa monster, ia tidak kehilangan satu pun panggilannya. Tiba-tiba, Grimoire miliknya muncul dan memberitahu bahwa ia akhirnya mendapatkan 1000 poin pengalaman dan naik ke level 2. Alan sangat senang mendengarnya. Ia segera memeriksa statusnya dan melihat bahwa kesehatan serta mananya sudah pulih sepenuhnya, dan semua statistiknya meningkat cukup banyak. Ia memeluk Grimoire itu, sudah 6 tahun sejak ia datang ke dunia ini, dan akhirnya ia berhasil naik level. Ia pun memutuskan untuk membagikan rahasia kecilnya kepada keluarganya dan membawa Albaharen itu pulang. Rodin terkejut melihat Alan berhasil mengalahkan dua monster sekaligus kali ini, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian, Alan pergi berlatih pedang dengan Karina.
Gerakannya kini jauh lebih cepat, dan ia bisa menghindari serangan Karina dengan konsisten. Namun, pikirannya sibuk memikirkan persediaan daging untuk musim dingin, yang ia butuhkan sekarang hanyalah kayu bakar. Ia sempat berpikir bahwa jika berhasil memburu 20 albaharen, ia bisa mencapai level 3, tetapi itu terasa mustahil dilakukan di musim dingin ini. Karena terlalu melamun, Karina berhasil menyelinap ke belakangnya dan memukul kepalanya, mempertahankan kemenangan beruntunnya. Malam itu, Alan berbicara kepada orang tuanya. Ia meminta mereka bersiap karena ceritanya mungkin akan mengejutkan. Ia mengatakan bahwa saat berusia 1 tahun, ia menerima wahyu dari Dewa Elmia yang memberinya kekuatan dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya ia lebih kuat dan lebih pintar dari rata-rata orang. Namun, Dewa Pencipta juga memberinya sebuah cacat besar, ia akan menghadapi cobaan yang bahkan 100 orang pun tidak bisa atasi bersama, dan ia harus menggunakan kekuatan serta kebijaksanaannya untuk melewatinya. Gerda terkejut mendengarnya dan mempertanyakan bagaimana sang dewa bisa memberi anaknya ujian seberat itu. Sementara itu, Rodin berkata bahwa Alan pasti telah melewati salah satu cobaan hari ini, karena luka di wajahnya sudah sembuh. Saat itu Alan baru menyadarinya. Rodin menambahkan bahwa ia tahu bagaimana rasanya melewati cobaan dari Tuhan. Kemudian Diria bertanya mengapa Alan tidak menunjukkan bakat apapun saat upacara penilaian. Alan menjelaskan bahwa ia menerima wahyu lain dari Elmia tentang hal itu. Rodin langsung menegurnya agar menyebut nama Tuhan dengan hormat. Alan pun meminta maaf dan melanjutkan. Ia menjelaskan bahwa kelas pekerjaannya terlalu baru untuk muncul dalam upacara penilaian, dan statistiknya terlihat rendah karena pertumbuhannya diperlambat oleh cacat tersebut. Orang tuanya penasaran dengan bakatnya yang sebenarnya, tetapi Alan tidak bisa memberitahu bahwa ia adalah seorang pemanggil. Ia khawatir orang-orang akan takut karena ia bisa mengendalikan monster berbahaya. Ia hanya mengatakan bahwa ia sendiri belum tahu apa bakatnya. Ia juga menyembunyikan fakta bahwa dirinya bereinkarnasi dari dunia lain. Tiba-tiba, kedua orang tuanya memeluk Alan dan bertanya kenapa ia tidak memberitahu mereka sejak awal. Mereka sempat mengira ia aneh karena setiap hari melempari pohon dengan batu, padahal ternyata ia sedang berlatih untuk menghadapi cobaan para dewa. Rodin kemudian bertanya apa rencananya selanjutnya. Alan menjawab bahwa ia ingin menghadapi cobaan itu. Rodin mendukungnya dan berkata bahwa Dewa Elmia pasti sudah mempersiapkannya. Jika ia mengalami kesulitan, ia bisa meminta bantuan keluarga. Namun, Rodin juga mengingatkannya agar merahasiakan soal wahyu tersebut, karena bisa jadi masalah jika ia dituduh berbohong. Meski begitu, Rodin tetap ingin memberitahu Gerda dan membanggakan bahwa putranya mendapat wahyu langsung dari Dewa Pencipta. Baginya, itu bahkan lebih hebat daripada Karina yang berbakat dalam pedang. Beberapa waktu kemudian, Alan berburu banyak albaharen dan membawanya ke pasar bersama Gerda, yang ingin mengajarinya cara berdagang. Gerda juga mengatakan bahwa perburuan babi mereka berhasil karena tidak ada campur tangan rakyat jelata. Alan lalu bertanya perbedaan antara surf dan rakyat jelata. Gerda menjelaskan bahwa perbedaannya ada pada status sosial. Surf harus membayar pajak 60% dari hasil mereka, sedangkan rakyat jelata membayar pajak tetap setiap tahun, 3 koin emas untuk orang dewasa dan 1 koin emas untuk setiap anak. Alan penasaran bagaimana surf bisa menjadi rakyat jelata. Gerda menjawab bahwa mereka harus membayar 10 koin emas untuk setiap anggota keluarga, kecuali jika tuan wilayah secara langsung menaikkan status mereka. Mendengar itu, Alan langsung menghitung. Karena ibunya terus melahirkan anak, ia harus segera mengumpulkan 50 koin emas, atau jumlahnya akan menjadi 60 tahun depan. Mereka kemudian pergi ke perusahaan dagang dan menukar daging monster kering dengan garam. Setelah itu, Gerda mengajak Alan ke berbagai toko agar ia memahami nilai tukar barang. Di lain waktu, Alan pergi ke pasar sendirian untuk menghitung harga albaharen jika dijual dengan uang. Ia menemukan bahwa satu paket albaharen bernilai 1 koin perak. Artinya, untuk mendapatkan 50 koin emas, ia harus berburu sekitar 500 albaharen. Ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Setelahnya, ia pergi ke toko obat dan menanyakan ramuan pemulihan mana. Penjaga toko mengatakan bahwa mereka tidak menjual barang semahal itu. Alan pun melihat-lihat bahan obat lain dan menggambar sketsanya. Ia kemudian bertanya apakah ada bunga mueller. Penjaga toko langsung waspada saat mendengar nama itu. Ia bercerita bahwa terakhir kali ia menjual bunga tersebut, Gerda datang dengan tergesa-gesa dan memohon agar ia mau menjualnya. Saat itu, Gerda hanya memiliki setengah dari uangnya, tetapi berjanji akan membayar sisanya nanti. Ia bahkan berlutut dan memohon karena bunga itu dibutuhkan untuk menyelamatkan temannya. Akhirnya, penjaga toko luluh. Walau Gerda kemudian melunasi pembayarannya, penjaga toko masih kesal mengingat kejadian itu. Mendengar cerita tersebut, Alan langsung memberikan 1 paket daging sebagai tanda terima kasih, karena bunga mueller itu telah menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, Alan pergi ke toko pandai besi dan melihat-lihat senjata yang harganya sekitar 50 koin perak. Ia sadar harganya terlalu mahal, jadi untuk saat ini ia memilih melupakannya. Tiba-tiba, Dogora, si pengguna kapak, datang dan bertanya apa yang Alan lakukan di toko ayahnya. Alan tidak ingin berurusan dengan anak kasar itu, jadi ia menjawab bahwa ia hanya melihat-lihat dan akan segera pergi. Namun, tanpa alasan jelas, Dogora langsung meninjunya dan menyuruhnya menjadi anteknya. Seperti saat menghadapi Pal dulu, Alan memutuskan untuk melawan agar Dogora tidak meremehkannya sejak awal. Ia meletakkan barang-barangnya, lalu mengarahkan pedang kayunya dan menyuruh Dogora mengambil senjata apapun agar pertarungan adil.
Dogora mengambil tongkat kayunya dan langsung menyerang. Alan dengan mudah menghindar dan menangkis setiap ayunan. Ia bisa merasakan kekuatan serangan Dogora memang besar, tetapi tetap tidak sebanding dengan Karina. Alan kemudian menyerang balik dengan cepat, melucuti senjata Dogora, dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah menang, ia memanfaatkan momen itu untuk melatih auranya seperti seorang samurai, lalu berkata bahwa suatu hari nanti ia akan kembali berdagang di sana. Tak lama kemudian, Rodin mulai pulih dan bersiap bekerja kembali. Beberapa bulan berlalu, Dogora kini sering datang ke rumah Karina, yang menjadi tempat latihan anak-anak desa. Pal juga berlatih di sana, khususnya tombak, dan Karina memperlakukannya dengan cukup lembut. Alan menyadari bahwa adiknya mungkin berbakat menjadi pengguna tombak. Saat ia sedang lengah, Dogora mencoba menyerangnya. Namun, gerakannya masih kasar, dan Alan hanya perlu menghindar agar Dogora kembali jatuh ke tanah. Suatu malam, ketika Alan sedang melihat adik perempuannya tertidur, Rodin dan Gerda pulang dengan wajah lelah. Ibu mereka bertanya apa yang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa Baron memerintahkan mereka berburu 15 ekor, sehingga rakyat jelata kembali diizinkan ikut berburu. Ibu mereka terkejut, apalagi setelah Rodin sempat terluka. Namun, mereka tidak bisa menolak karena itu perintah Baron. Lebih buruk lagi, tahun depan kuota naik menjadi 20 ekor. Jika gagal, Tuan Wilayah akan mendatangkan surf dari tempat lain. Itu kabar buruk, karena surf yang tidak bisa berburu akan mengambil tanah mereka. Rodin berkata bahwa satu-satunya cara adalah berburu lebih sering, meskipun berisiko, karena mereka tidak bisa sepenuhnya mengandalkan rakyat jelata. Tiba-tiba, Alan angkat bicara. Ia mengatakan bahwa meskipun mereka terus memenuhi kuota, jumlahnya akan terus naik sampai mereka terpaksa menerima surf dari luar atau membiarkan rakyat jelata bergabung. Menurutnya, membiarkan rakyat jelata bergabung justru pilihan yang lebih baik. Gerda menyuruhnya diam karena orang dewasa sedang berbicara, tetapi Rodin malah bertanya apa maksudnya. Alan menjawab bahwa ia diberkati dengan kebijaksanaan dari para dewa, yang sebenarnya berasal dari pengalamannya memainkan banyak permainan strategi di kehidupan sebelumnya. Alan yakin ia bisa melatih bahkan orang paling tidak berpengalaman menjadi pejuang yang kuat. Karena itu, ia meminta Rodin dan Gerda untuk menyerahkan urusan rakyat jelata kepadanya. Keesokan harinya, Alan pergi ke gerbang desa, tempat para surf berkumpul dengan perlengkapan berburu mereka. Mereka senang Rodin kembali bergabung, sekaligus penasaran karena putranya ikut hadir. Rodin menjelaskan bahwa mereka akan memakai strategi berburu yang diusulkan Alan. Namun, karena Alan masih terlalu muda, ia tidak akan ikut bertarung dan hanya mengamati dari pinggir. Alan menerima peran itu dengan sopan, meski dalam hati ia ingin ikut melawan Boris Grid untuk mendapatkan poin pengalaman. Ia tidak berhasil membujuk Rodin agar mengizinkannya bertarung. Akhirnya, ia sadar bahwa yang terpenting saat ini bukanlah ikut berburu, melainkan melatih rakyat jelata agar tidak ada lagi yang terluka seperti ayahnya tahun lalu. Tak lama kemudian, rakyat jelata yang dulu menyebabkan Rodin terluka datang dan meminta maaf lagi. Ia bahkan berkata agar Rodin tidak perlu melindunginya jika ia membuat kesalahan kali ini. Rodin hanya menyuruhnya fokus pada tugasnya dan percaya pada tim. Gerda kemudian memimpin rombongan keluar desa. Alan berhenti sejenak menikmati pemandangan, ini pertama kalinya ia meninggalkan desa. Ia merasa ini baru awal, dan suatu hari nanti ia akan sering datang ke sini untuk naik level. Di kejauhan, ia melihat Gunung Naga Putih, tempat Boris Grid turun saat cuaca mulai dingin. Ia juga pernah mendengar legenda tentang naga putih yang tinggal di puncaknya, meski tidak tahu apakah itu benar. Saat ia sibuk berpikir, rombongan sudah berjalan jauh. Mereka memanggilnya karena mengira ia sedang melamun. Alan segera berlari menyusul. Setibanya di lokasi berburu, Rodin menyuruh semua orang mengambil posisi sesuai rencana. Dua surf memancing seekor babi hutan raksasa ke arah mereka dan memberi tanda agar semua yang bersembunyi bersiap. Alan sempat tegang melihat ukuran monster itu, tetapi para surf tetap tenang. Atas perintah Gerda, mereka menusukkan tombak ke mulut babi hutan hingga serangannya terhenti karena kesakitan. Itu menjadi tanda bagi Rodin dan yang lain untuk menyerang dari samping, membuat darah menyembur dari tubuh monster tersebut. Dari pinggir, Alan mengamati dengan saksama. Ia merasa strategi mereka masih terlalu sederhana dan belum melibatkan rakyat jelata sepenuhnya. Ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Saat babi hutan hampir mati, Alan menyuruh rakyat jelata maju dan menyerang. Mereka mengikuti perintahnya dan bergabung dengan para surf, karena cukup satu pukulan saja untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan level. Meski begitu, para surf masih ragu membiarkan para pemula itu memegang tombak sendiri tanpa pengawasan. Untungnya, semuanya berjalan lancar. Rakyat jelata berhasil menusuk babi hutan itu sebelum roboh. Mereka langsung merasakan kekuatan mengalir di tubuh dan sadar bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka naik level. Para surf ikut merayakan karena perburuan pertama itu sukses tanpa kecelakaan. Alan senang strateginya berhasil, tetapi ia tetap kesal karena sebagai pengatur strategi, ia tidak mendapat poin pengalaman. Rakyat jelata kemudian menghampirinya dan berterima kasih karena telah membantu mereka naik level tanpa mempertaruhkan nyawa siapapun. Alan menerima ucapan itu, meski dalam hati ia lebih ingin mendapatkan pengalaman daripada sekadar pujian. Beberapa hari kemudian, saat membantu warga mengambil air dari sumur, mereka bertanya apakah ia akan ikut berburu lagi. Alan menjawab bahwa ia tetap akan mengamati dari pinggir.
Ia juga meminta mereka membujuk Rodin agar mengizinkannya ikut berburu, tetapi mereka semua takut pada Rodin dan tidak berani menyarankan hal itu. Tukang daging desa yang ada di sana berkata bahwa ia sebenarnya ingin merasakan sensasi berburu. Namun, karena istrinya sedang hamil, ia tidak ingin mengambil risiko. Ucapan itu memberi Alan ide. Ia mengajak tukang daging ke halaman belakang rumahnya, tempat beberapa albaharen digantung untuk ditiriskan darahnya. Tukang daging terkejut melihat jumlahnya. Alan bertanya apakah ia bersedia mengolahnya dan menawarkan 2 paket daging untuk setiap albaharen yang diproses. Tawaran itu langsung diterima. Alan menyerahkan pekerjaan itu karena ia ingin menjual daging albaharen untuk mendapatkan uang dan membeli status rakyat jelata bagi keluarganya. Menyewa tukang daging dari kota terlalu mahal. Dengan bantuan tukang daging desa, ia tidak perlu sering pergi ke kota. Keesokan harinya, rombongan berburu kembali berangkat. Kali ini, lebih banyak rakyat jelata ikut serta. Para anggota baru masih ragu dengan strategi Alan, tetapi yang sudah mencoba meyakinkan mereka bahwa cara itu aman dan efektif untuk naik level. Alan merasa menambah jumlah rakyat jelata secara perlahan adalah langkah yang tepat. Dengan begitu, mereka bisa membentuk 2 tim dan berburu lebih banyak babi hutan. Namun, ia mulai curiga pada permintaan tuan wilayah yang terus meminta daging babi hutan, padahal wilayah itu tampaknya tidak kekurangan makanan. Pikirannya terhenti saat para surf menarik seekor babi hutan ke lokasi. Semua orang menjalankan strategi seperti biasa, menahan serangan, lalu menyerang dari samping, sementara rakyat jelata ikut memberi pukulan. Dalam waktu singkat, babi hutan itu tumbang. Semua orang bersorak atas keberhasilan tersebut. Rakyat jelata kembali merasakan sensasi naik level. Kali ini, Alan juga ikut naik level. Ia merasa sangat senang karena rencananya benar-benar berhasil. Awalnya Alan merasa cara itu agak konyol. Namun saat ombak menyeret babi hutan ke arah mereka, ia diam-diam memanggil balangnya tepat di depan monster itu agar terinjak. Secara teknis, itu tetap dihitung sebagai serangannya. Jadi ketika babi hutan itu mati, Alan mendapat poin pengalaman. Ia senang karena kini bisa berkembang lebih cepat, bahkan sempat mendoakan belalangnya yang berkorban demi rencananya. Beberapa bulan kemudian, tibalah malam tahun baru. Alan dan Karina diundang ke pesta di rumah kepala desa. Mereka pulang membawa permen dan hadiah. Alan mengira itu sebagai ucapan terima kasih karena mereka sudah memenuhi kuota 15 babi hutan. Sesampainya di rumah, keluarganya sudah menyiapkan barbeque. Saat makan bersama, Gerda bertanya apakah kepala desa mengatakan sesuatu. Alan menjawab bahwa ia berterima kasih karena kuota sudah terpenuhi. Gerda lalu melihat sebotol minuman keras di belakang mereka. Begitu Alan memastikan bahwa itu hadiah dari kepala desa, Rodin dan Gerda langsung bersemangat. Alan memang menunggu momen itu. Ia memanfaatkannya untuk menjalankan rencananya. Ia bertanya kepada adiknya, Pal, apakah ia ingin berlatih tombak dengannya karena ia punya bakat menjadi pengguna tombak. Rodin dan Gerda bingung, lalu menyuruh Alan menyerahkan botol itu sebelum pergi. Namun Alan menolak. Ia berkata bahwa kepala desa memberikannya kepadanya karena mereka tidak datang ke pesta. Mereka pun menegaskan bahwa Alan belum boleh minum. Alan lalu menawarkan kesepakatan. Ia akan memberikan botol itu jika mereka bisa mengalahkannya dalam sebuah permainan. Gerda langsung setuju, meski Rodin mengingatkannya agar berhati-hati. Alan kemudian bertanya, apa yang akan ia dapatkan jika menang. Ia pun mengatakan bahwa jika ia menang, ia boleh memakai tombak dalam semua perburuan babi hutan tahun depan. Rodin dan Gerda saling berpandangan. Mereka sadar sedang dipancing, tetapi sudah terlanjur setuju. Ketika ditanya permainannya apa, Alan menjawab adu panco. Kedua pria itu merasa yakin akan menang. Gerda maju lebih dulu. Ia berkata tidak akan menahan diri karena ada minuman keras sebagai taruhan. Namun ia tidak tahu bahwa Alan sudah meningkatkan kekuatan fisiknya. Di awal pertandingan, Gerda sempat unggul. Tetapi tak lama kemudian, Alan mengerahkan kekuatan penuhnya dan perlahan membalikkan keadaan. Meski sudah berusaha keras, Gerda tak mampu menahannya. Alan akhirnya membanting tangannya ke meja. Setelah mengalahkan pamannya, Alan menantang ayahnya. Saat mereka saling menggenggam tangan, Alan terharu merasakan tangan Rodin yang kasar karena kerja kerasnya. Rodin pun tersentuh. Putranya kini sudah cukup kuat untuk menandinginya. Alan ingin membuktikan bahwa ia bukan lagi anak kecil, melainkan sudah menjadi pria dewasa. Saat pertandingan dimulai, Alan sama sekali tidak mampu menggerakkan tangan Rodin. Dengan mudah, Rodin mengalahkannya. Alan pun sadar ia belum bisa menang melawan ayahnya, yang mungkin memiliki statistik serangan di atas 300. Bukannya kecewa, ia justru bangga melihat betapa kuatnya sang ayah, lalu menyerahkan botol minuman keras itu kepadanya. Ketika Rodin dan Gerda mulai minum, Alan memperkirakan kekuatan mereka ada di peringkat C dan D. Dari situ, ia mendapat gambaran tentang seberapa kuat orang biasa di dunia ini. Ia pun bertekad untuk terus berlatih agar bisa mencapai level mereka. Para wanita sempat menghiburnya dan mengatakan agar ia tidak terlalu kecewa, meski sebenarnya Alan memang tidak terlihat kesal. Rodin mengatakan bahwa Alan sudah lebih kuat dari Gerda, tetapi ia tetap belum boleh ikut berburu sampai bisa mengalahkannya. Alan menyetujui syarat itu. Ia berpikir, jika skill summon miliknya naik satu level lagi sebelum musim dingin, mungkin ia bisa mengalahkan Rodin dan ikut berburu. Beberapa bulan kemudian, skill summon Alan mencapai level 4. Ia membuka makhluk peringkat baru sekaligus tipe baru. Untuk membuatnya, ia harus memadukan makhluk yang sudah ada. Untungnya, mana miliknya kini cukup untuk bereksperimen dengan bebas.
Saat memeriksa statusnya, ia menemukan skill baru bernama Storage. Ketika diaktifkan, muncul lubang hitam berbentuk persegi di tengah grimah miliknya. Ia langsung mencoba memasukkan tongkat dan batu ke dalamnya. Ternyata, ia bisa menyimpan barang tanpa batas selama benda itu muat di pintu masuknya. Alan merasa heran, skill Storage terasa seperti kemampuan tingkat akhir, padahal ia masih pemula level 3. Ia sempat berpikir mungkin ada kesalahan sistem, tetapi kemudian ia yakin pasti ada alasan di baliknya. Ia lalu mencoba membuat serangga peringkat E, tetapi gagal. Awalnya ia mengira mana miliknya kurang, namun ternyata ia membutuhkan batu ajaib untuk menciptakan makhluk peringkat E. Untungnya, ia masih memiliki beberapa batu ajaib peringkat E dari kelinci bertanduk yang dulu ia buru. Ia mencoba menggunakannya untuk memanggil serangga yang lebih kuat, tetapi tetap gagal. Akhirnya, ia bereksperimen dengan memasukkan batu ajaib itu ke dalam storage. Kali ini berhasil. Ia berhasil menciptakan kupu-kupu peringkat E yang ukurannya cukup besar. Saat itu, ibunya datang, dan Alan buru-buru menyembunyikan serangga besar itu di belakang punggungnya sampai ibunya pergi. Setelah itu, ia memanggil hewan peringkat E yang ternyata seekor harimau bertaring pedang. Alan sempat terkejut melihatnya, namun, makhluk itu sangat patuh dan kuat, bahkan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 10 poin. Alan kemudian ingin memadukan makhluk untuk membuat tipe baru, tetapi lagi-lagi ia membutuhkan batu ajaib. Ia pun sadar harus berburu lebih banyak kelinci bertanduk. Saat ia menanyakan hal itu kepada Rodin, ayahnya menjelaskan bahwa kelinci bertanduk sudah tidak datang lagi sejak mereka menggali parit di sekeliling desa tahun lalu. Alan memang kecewa mendengarnya, tetapi ia cepat melihat peluang untuk belajar lebih banyak. Karena Karina mengubah sesi sparring dengan Dogora menjadi sesi tamparan, Alan pun bertanya kepada Pal tentang batu ajaib, karena Pal adalah yang paling berpendidikan di antara mereka. Pal menjelaskan bahwa batu ajaib dari monster bisa dipakai untuk membuat alat sihir. Namun, hanya batu ajaib di atas peringkat tertentu yang benar-benar berguna. Batu ajaib peringkat E sangat tidak berharga, bahkan sering ditemukan begitu saja. Ia pun langsung menemukan satu di lapangan latihan. Hal itu memberi Alan harapan baru. Ia berkeliling desa untuk mengumpulkan semua batu ajaib yang bisa ia temukan. Setelah itu, ia pergi ke padang rumput dan memanggil semua makhluk yang bisa ia ciptakan, karena ia ingin mengetahui kemampuan mereka. Tiba-tiba angin kencang bertiup dan membuat kartu burungnya aktif. Elangnya muncul untuk memperingatkan bahaya. Saat itu juga, seekor babi hutan menyerangnya dan menjatuhkannya. Namun, makhluk tipe rumput miliknya segera menyembuhkannya. Kupu-kupu membuat babi hutan itu terdiam, lalu harimau bertaring pedang menghabisinya. Ketika babi hutan lain menyerang, makhluk tipe batu miliknya maju untuk menahan serangan. Dari situ, Alan sadar bahwa selama ini ia kurang memahami cara bertarung sebagai summoner. Tidak ada panduan di dunia ini, jadi ia harus mempelajarinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa setiap jenis makhluk punya peran masing-masing. Serangga memberi efek pelemahan pada musuh. Hewan buas memberikan serangan utama. Burung mengumpulkan informasi. Tipe rumput menyembuhkan. Tipe batu bertugas bertahan. Alan menyadari bahwa ia bisa menjalankan peran satu tim sendirian. Itulah sebabnya kelas summoner memiliki potensi yang sangat besar. Ia juga akhirnya paham bahwa skill storage diberikan agar ia bisa membawa banyak batu ajaib dengan aman setiap saat. Dengan keyakinan penuh, Alan pun bertekad menjadi orang terkuat di dunia. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya. Dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.